Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang ketika misalkan makan, ya makannya ya langsung makan saja begitu. Ketika makan, ya makannya tidak pernah memperhatikan adab-adab. Semisalkan dia minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Untuk itu kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang adab-adab makan ini. Ya, dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Washi bin Harb. Beliau meriwayatkan hadis ini dari ayahnya dan kemudian dari kakeknya. Kemudian diriwayatkan kembali oleh Imam Ahmad, ya, ketika Rasulullah SAW, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna na'kulu wa ma nashba'u qala fala'allakum ta'kuluna muftariqin ijtami'u ala ta'amikum wazkuru ismallahi ta'ala alaihi yubarak lakum fi rawahul Ahmad. Dalam hadis ini, teman-teman, ada seorang sahabat yang kemudian mengadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka ini telah makan, mereka ini sudah makan, tetapi mengapa mereka tidak merasa kenyang? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, boleh jadi engkau makan, tetapi engkau makan dalam keadaan sendiri-sendiri. Misalkan teman-teman sekalian, jadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di hadis ini adalah bahwa ternyata makan itu bukan bergantung pada apa yang kemudian kita makan, tetapi makan itu bergantung dari bagaimana kemudian cara kita makan. Kalau cara kita sesuai Rasulullah SAW, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, maka kemudian tentu saja yang kemudian kita makan itu menjadi barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya teman-teman sekalian, bagi umat Islam, bagi kita orang Islam, ada sebenarnya tuntunan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh yang diberikan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana, teman-teman? Yang pertama adalah ketika misalkan kita hendak makan, maka kemudian berkumpullah. Misalkan dalam suatu tempat, apakah di meja makan, apakah misalkan di angkringan bersama teman-teman, ataukah misalkan di lesehan bersama teman-teman. Intinya adalah kalau mau merasakan nikmatnya dan berkahnya makan, maka makanlah secara bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Itulah tuntunan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua adalah membaca basmalah. Wazkur ismallahi ta'ala yubarak lakum fi. Seperti yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, disabdakan oleh Rasulullah bahwa wazkur ismallahi ta'ala alaihi yubarak lakum fi. Bahwa ketika misalkan kita makan, maka mulailah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adab yang kedua adalah berdoa ketika hendak makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian makanan yang kita makan itu berberkah dan kemudian akan menjadi energi yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita makan itu bisa menjadikan, mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi lebih kuat di dalam beribadah. Beribadah itu, teman-teman sekalian, bukan hanya persoalan misalkan sholat saja, tetapi ibadah umum dan ibadah-ibadah sosial lainnya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya kembali mengingatkan bahwa yang harus kemudian kita lakukan setelah mengetahui bahwa kalau kita mau makan, mulailah dengan berkumpul. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan basmalah. Wazkur ismallahi ta'ala alaihi yubarak lakum fi. Bahwa ketika engkau ingin diberkahi makananmu, ketika engkau ingin diberkahi ketika makan, maka makanlah
ucapkanlah basmalah. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ketika misalkan kita hendak makan, maka yang pertama yang selanjutnya kita lakukan adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis dari Umar bin Abi Salamah ketika beliau berada di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya gulamun, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang ingin kemudian disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, beliau menyampaikan kepada kita ada tiga hal yang ingin disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita di tempat ini. Yang pertama adalah ketika kita makan, kemudian yang pertama adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah wakul biyaminik, maka kemudian kita makan dengan tangan kanan kita, baik makan ataupun minum sama saja. Isyaratnya adalah dengan tangan kanan. Kita mau makan, kita mau minum, ya kita menggunakan tangan kanan kita. Ya. Yang kemudian yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis ini adalah wakul mimma yalik, bahwa kalau kita makan, maka makanlah apa yang ada di dekat kita. Jangan mengambil yang terlalu jauh, misalkan dari kita misalkan, karena itu salah satu hal yang dalam pandangan masyarakat kita itu tidak beretika, tidak sopan, teman-teman. Jadi kalau mau makan, ya makanlah yang ada dekat-dekat teman-teman saja. Pun misalkan kalau mau mengambil yang, misalkan kita mau ambil yang agak jauh, ya minta teman untuk mengambilkan yang kita inginkan itu. Jangan kemudian kita yang mengambil secara langsung. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis ini, teman-teman. Makanya teman-teman sekalian sudah beberapa tadi. Yang pertama adalah berkumpul, misalkan ketika makan atau makan bersama. Ya, makan bersama baik di keluarga, baik kemudian di lingkungan teman-teman kita, ya saudara-saudara kita. Ya, ada baiknya ketika kita makan, ya makan dengan berkumpul. Kemudian yang kedua adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini doa ketika kita hendak makan. Yang kemudian selanjutnya adalah makan dengan tangan kanan. Ya, kita makan memulai dengan tangan kanan kita. Dengan tangan kanan kita. Itu seperti yang kemudian diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Wakul biyaminik, wakul bisimali. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, tadi setelah itu makan yang ada di dekat kita, ambil yang di dekat-dekat kita saja. Jangan ambil yang terlalu jauh, yang di luar jangkauan tangan kita misalkan. Itu etikanya kurang sopan. Jadi Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan kepada kita, selain kemudian kita menjadi orang yang taat beribadah, orang yang berilmu, tetapi Rasulullah SAW juga menginginkan kita untuk menjadi orang yang punya adab, punya etika, sehingga antara etika dan estetika itu sejalan. Jadi tidak hanya kemudian terlihat, tidak aja kemudian baik dipandang dari segi keilmuannya, tetapi baik juga dari segi adabnya, teman-teman. Karena ilmu itu berkaitan semua dengan akhlak seseorang. Kemudian teman-teman sekalian, semisalkan kita sementara makan, kemudian kita lupa mengucapkan basmalah misalkan. Apa yang harus kemudian kita lakukan? Kalau kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyazkurismallahi ta'ala wa in nasiya an yazkurismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Rawahul Abu Dawud. Jadi teman-teman sekalian, misalkan kalau kita lupa misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita hendak makan, maka yang kemudian kita lakukan adalah membaca
bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ini adalah doa ketika misalkan kita lupa membaca basmalah ketika kita makan. Seperti hadis tadi yang menerangkan 3 hal tentang, yang pertama yang menerangkan tentang kalau misalkan kita mau makan, hendaklah kemudian kita makan dengan tangan kanan kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, la yakulanna ahadun minkum bishimali wa la yasrabanna biha fa inna syaitana kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Jadi yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ketika makan, janganlah sekali-kali kau makan dengan tangan kiri, dan janganlah sekali-kali minum dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, dari hadis Nabi Muhammad SAW, anna Nabi SAW la yasrabanna ahadu minkum qa'iman. Apabila ada di antara kalian hendak minum, janganlah minum dalam keadaan berdiri. Di hadis lain teman-teman, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika itu Rasulullah mengatakan, janganlah engkau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian Qatadah bertanya, bagaimana dengan makan ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab bahwa makan dalam keadaan berdiri, makan sambil berdiri itu lebih jelek atau lebih buruk teman-teman. Makanya teman-teman sekalian, ya ketika misalkan kita makan, ya makanlah dalam keadaan duduk. Mengapa kemudian kita dilarang makan dan minum dalam keadaan berdiri? Karena dalam segi kesehatan ada saluran yang ada di dalam tubuh kita yang kemudian ketika kita duduk, saluran itu terbuka dan air yang kemudian atau makanan yang kemudian kita makan itu tersaring masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalkan sebaliknya teman-teman, kalau kita makan ataupun minum dalam keadaan berdiri, maka saluran itu tertutup dan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemudian tidak tersaring.